Halo guys, cerita dimulai dengan memperlihatkan para pasukan Cina yang tengah berlari dengan semangat di bawah tabuhan gendang seorang pria bernama Wang Faihung. Wang mengadakan sebuah upacara menyambut kedatangan salah satu pejabat bernama Lin Sezhu. Mereka akan bekerja sama memberantas opium yang merusak negeri Cina saat itu. Cerita pun beralih ke sebuah dermaga yang mana para petugas terlihat akan melakukan penggerebekan terhadap sebuah perahu yang baru saja sampai. Tanpa membuang banyak waktu, mereka pun langsung bergerak. Perkelahian pun terjadi di sana. Di tengah kekacauan itu, Faihung pun datang membantu. Setelah selesai mengamankan situasi, para petugas dan Faihung melanjutkan operasi mereka. Mereka menggerebek sebuah rumah yang diduga sebagai tempat menikmati barang haram tersebut. Semua barang hasil sitaan pun langsung dimusnahkan saat itu juga. Di sebuah gudang terlihat beberapa orang asing tengah membahas masalah mereka dengan para pejabat Cina. Mereka marah karena bisnis mereka diganggu oleh Wang Faihung. Di tengah perbincangan itu, sang pangeran tiba-tiba datang. Ia berjanji akan mengatasi ini semua. Ia telah memiliki cara untuk menghadapi Wang Faihung. Di tempat lain, seorang pria bernama So Chan membagikan uang kepada para penduduk. Setelah itu, Chan pun membagikan makanan kepada para pengemis lain yang tengah berkumpul. Meski penampilannya bagaikan seorang pengemis, Chan merupakan anak tunggal dari keluarga kaya di kota itu. Chan berpenampilan seperti itu karena ayah angkatnya merupakan seorang ketua pengemis. Meski hanya seorang pengemis, ayah angkat Chan cukup ahli dalam ilmu bela diri. Setelah itu, Chan pun berbincang-bincang dengan ayah angkatnya. Di sana, sang ayah meminta Chan untuk minum, tetapi Chan menolak meski terus dipaksa. Tak lama, salah satu pengemis pun memberitahu jika geng Lotus Api akan mengadakan sebuah parade. Mendengar hal itu, Chan pun langsung pergi dari sana. Di kota, sekelompok orang yang bernama Lotus Api terlihat tengah mengadakan sebuah parade. Para penduduk terlihat menyambut baik acara itu. Seorang wanita bernama Yi Teh Tai mengabadikan momen tersebut. Namun saat para penduduk memberikan hormat, Yi tak melakukannya karena ia tak mempercayai upacara yang tengah dilakukan. Meski diancam, Yi mengungkapkan jika yang dilakukan Lotus Api hanya sebuah tipuan belaka. Tak terima dengan perbuatan Yi, mereka pun mencoba menyerangnya. Chan yang tiba-tiba ada di sana pun langsung menghentikannya. Setelah itu, anggota lain dari Lotus Api pun datang ke sana. Ia mengatakan jika ritual ini dilakukan demi kebaikan masyarakat. Hanya orang-orang tertentu yang dapat melakukannya. Mereka menantang seseorang untuk melakukan ritual itu. Namun saat seseorang akan melakukannya, terlihat dengan jelas jika mereka menghalanginya. Chan yang menyadari hal itu pun langsung turun tangan. Ia menabuh gendang tersebut tanpa ada rintangan sedikit pun. Merasa kedoknya telah terbongkar, para geng Lotus Api pun langsung menyerangnya. Perkelahian pun terjadi di sana. Chan tak kesulitan untuk menghadapi mereka semua. Namun sialnya, karena perkelahian itu, sebuah petasan pun meledak hebat hingga menimbulkan banyak korban. Karena banyaknya korban yang terluka, Faihung membawa mereka semua untuk diobati. Terdapat seseorang korban yang mengalami luka cukup serius. Melihat luka yang dideritanya, Faihung pun langsung mengobatinya. Faihung terlihat sedih dengan semua yang terjadi. Ia pun memutuskan menemui Chan di rumahnya untuk meminta pertanggungjawaban. Awalnya Chan dan ayahnya yang bernama Master So menyambut baik kedatangan Wang Faihung. Mereka bersedia bertanggung jawab. Tetapi saat Faihung menyuruh Chan untuk meminta maaf, ia pun keberatan melakukan hal itu. Ketegangan pun semakin memuncak karena murid Faihung yang bernama Quan malah memperburuk suasana. Karena hal itu, pertarungan pun terjadi di sana. Di tengah pertarungan mereka, tiba-tiba Pangeran Barak datang ke sana. Kedatangannya ke sana adalah untuk berbincang bersama Chan. Sepertinya pangeran tengah merencanakan sesuatu kepada Chan. Sementara itu, Master So pergi ke sebuah restoran untuk menemui seorang wanita. Ternyata wanita itu adalah Yi. Kejadian konyol sempat terjadi karena sedikit kesalahpahaman. Ternyata Master So akan menjodohkan Yi kepada anaknya Chan. Namun di tengah perbincangannya, tiba-tiba keributan terjadi di luar. Chan yang berkebetulan berada di sana mencoba menghentikan keributan itu.
Mas Erso terlihat bangga memperkenalkan anak lelakinya. Tetapi saat Bibi Jin akan melihat ke arah ayahnya, Chan langsung berusaha mengalihkan perhatian. Malam harinya, Bibi Jean yang salah paham pun sangat marah kepada Mas Erso. Meski ia adik dari mendiang istri Mas Erso, sepertinya Bibi Jean juga menyukai Mas Erso. Besoknya, para penduduk terlihat mendatangi sebuah tempat untuk menjemput istri-istri mereka. Padahal sebenarnya, istri-istri mereka sedang belajar membaca bersama dengan Yi. Karena kurangnya pengetahuan, mereka malah berusaha menangkap Yi untuk menghukumnya. Yi yang berusaha kabur pun bertemu dengan pangeran yang langsung menyelamatkannya. Ternyata pangeran adalah pamannya, yang berarti Yi merupakan seorang putri. Terjadi perbincangan antara Yi dan Pangeran Barak, yang mana sang pangeran meminta Yi untuk tak melanjutkan kegiatannya, terutama kampanye anti-opium. Pangeran takut jika nanti Yi akan menjadikan ancaman karena opium merupakan salah satu bisnis yang ia kuasai. Dengan beralasan sebagai pemasukan negara, ia berusaha untuk meluluskan pendirian Yi. Tak lama setelah itu, Bibi Jean pun datang ke sana untuk melabrak Yi. Bibi Jean masih beranggapan jika Yi memiliki hubungan dengan Mas Erso. Perdebatan pun terjadi di antara mereka. Untung Chan datang ke sana untuk menjelaskan semuanya. Setelah mendengar semua yang Chan katakan, Bibi Jean pun merasa bersalah. Ia pun meminta maaf kepada Yi. Di saat Bibi Jean pergi, pangeran pun berbincang dengan Chan dan mengajaknya untuk pergi bersamanya. Di sebuah tempat, pangeran menawari Chan untuk menikmati opium. Meski Chan sempat menolak, akhirnya ia pun mau mencoba hal itu karena dikompori oleh pangeran. Tak hanya itu saja, pangeran juga berusaha mencuci otak Chan dengan mengarang keburukan Wong Fai Hung. Di tempat lain, Kwon mengajak para penduduk agar mau bergabung dengan kelas berhenti merokok yang diadakan oleh Guru Wong. Kwon berusaha sekuat tenaga agar para penduduk yang tercandu mau bergabung. Namun tiba-tiba Chan datang ke sana untuk menghentikan Kwon. Karena Kwon tak mau menanggapinya, Chan pun mulai melakukan serangan. Tak hanya itu saja, Chan juga mengacaukan terapi yang sedang Guru Wong lakukan. Master Wong, what are you doing? Perdebatan pun terjadi antara Guru Wong dan Chan. Chan menganggap jika yang Guru Wong lakukan hanyalah demi kepentingan kliniknya saja. Suasana pun semakin memanas karena Chan memutuskan untuk bertarung dengan Guru Wong. Pertarungan pun terhenti saat Tuan Lin datang ke sana. Chan yang tak mau berurusan dengan Tuan Lin pun memilih untuk pergi dari sana. Malamnya, Yi yang tak mau terlibat dengan bisnis kotor pamannya pun berniat mengembalikan uang pemberiannya. Sementara itu, Bibi Jean yang telah mengetahui identitas Yi yang sebenarnya pun berharap Chan dapat berhubungan dengannya. Setelah menasehatinya, Bibi Jean pun menyuruh Chan untuk mengganti kamera Yi yang kemarin ia rusak. Yi yang mendatangi rumah pamannya pun tak sengaja melihat sang paman sedang berbincang dengan orang asing. Yi yang penasaran pun mencoba mencari tahu lebih dalam. Ternyata pamannya menjadikan rumahnya sebagai gudang penyimpanan opium. Karena keberadaannya telah diketahui, Yi pun memutuskan untuk segera pergi. Ia sangat ketakutan dan bergegas kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumahnya, Yi tiba-tiba diserang oleh anggota Lotus Api. Saat akan melarikan diri, Yi tak sengaja menabrak Chan yang ingin mengembalikan kameranya. Sadar jika Yi dalam bahaya, Chan pun berusaha melindunginya. Ia pun bertarung melawan musuh tersebut. Meski Chan sempat menang, rekan dari wanita tadi pun datang dan pertarungan pun kembali terjadi. Pertarungan sengit pun terjadi di sana. Kedua anggota Lotus Api bukanlah tandingannya Chan. Chan mampu mengalahkan mereka berdua. Tetapi saat Chan lengah, tiba-tiba ia diserang dan ternyata yang menyerangnya adalah Pangeran Barak. Pangeran Barak memilih tak menghabisi Chan karena ia akan memanfaatkan Chan. Chan yang terluka pun tak sadar jika Pangeran Baraklah yang telah melukainya. Di sana, Pangeran Barak kembali mencekoki Chan dengan opium agar ia kecanduan dan mudah dipengaruhi. Ternyata kelompok Lotus Api bekerja di bawah perintah Pangeran Barak. Beberapa saat kemudian, Guru Wong mendatangi Pangeran Barak untuk menanyakan keberadaan Chan. Tetapi Pangeran memilih untuk menyembunyikan Chan. Meski Ye telah menceritakan semuanya kepada Guru Wong, Pangeran membantah semua tuduhan tersebut. Merasa keadaan tak berpihak padanya, Guru Wong pun berniat pergi dari sana. Tetapi Pangeran tak membiarkan hal itu. Ia menantang Guru Wong untuk bertarung terlebih dulu dengannya. Meski Guru Wong sempat menolak, pertarungan tetap terjadi. Pertarungan mereka pun akhirnya terhenti saat Tuan Lin datang ke sana. Tuan Lin datang memenuhi panggilan Pangeran.
Pangeran berniat mengajak Tuan Lin bekerja sama dengannya. Tetapi Tuan Lin dengan tegas menolak hal itu. Ia tetap pada pendiriannya untuk memberantas penyebaran opium. That's not the answer to the problem. Menyadari Tuan Lin tak bisa berpihak padanya, sang pangeran pun berniat melakukan sesuatu padanya. Kemudian sang pangeran menemui Chan yang tengah dalam keadaan teler. Di sana pangeran mencoba memprovokasi Chan agar ia mau menyingkirkan Tuan Lin dan juga Wong Fei Hung untuknya. Malam harinya Tuan Lin yang sedang bersama Guru Wong tiba-tiba diserang oleh pria bertopeng. Ternyata itu adalah Chan. Mengetahui kondisi Chan saat ini, Guru Wong pun langsung membawanya kembali. Karena keadaan Chan yang sangat buruk, Guru Wong pun berniat untuk menyembuhkannya. Master So mencurahkan semua isi hatinya di depan altar mendiang istrinya. Ia merasa bersalah karena tak dapat mendidik Chan dengan baik. Chan yang mendengar hal itu merasa bersalah pada ayahnya. Ia pun memutuskan untuk pergi dari sana. Bibi Jean yang mengetahui hal itu pun kembali menyalahkan Master So. Muak dengan semua tuduhan yang Bibi Jean katakan, Master So pun mencoba membela diri. Meski Master So sempat berbuat kasar, hal itu malah membuat Bibi Jean semakin jatuh hati padanya. Yi yang tiba-tiba muncul pun akan membantu mereka mencari keberadaan Chan. Chan yang duduk termenung seorang diri pun diajak Guru Wong untuk kembali. Tetapi Chan memutuskan untuk tak kembali ke rumahnya. Ia terlalu malu dengan keadaannya yang sekarang. Meski Guru Wong terus memaksanya, Chan tetap tak ingin kembali. Guru Wong pun sedikit kecewa karena Chan sangat mudah menyerah pada keadaan. Besoknya seseorang terlihat memata-matai Chan saat ia pergi menemui ayah angkatnya. Di sana ayah angkatnya menyuruh Chan untuk meminum anggur. Meski keadaan Chan cukup menyedihkan, ayahnya tetap memaksa Chan untuk minum. Ia akan mengajari Chan jurus Dewa Mabuk. Di tengah latihan yang tengah berlangsung itu, tiba-tiba mereka diserang oleh anggota Lotus Api dan anak buah Pangeran Barak. Mereka membantai semua pengemis yang ada di sana. Ketua pengemis pun berusaha menghadapi mereka. Pertarungan hebat pun terjadi. Namun sialnya, ketua pengemis tiba-tiba diserang. Ia pun memilih mengorbankan diri agar Chan dapat segera kabur dari sana. Chan pun melarikan diri dibantu oleh Yi. Mereka memutuskan untuk bersembunyi di sebuah gubuk di daerah terpencil. Hari-hari Chan habiskan di gubuk itu untuk bersembunyi bersama dengan Yi. Sementara Master So dan Bibi Jean terus mencari keberadaannya. Suatu hari, Yi yang jenuh dengan sikap Chan, ia kemudian menyuruhnya untuk pergi membalas kematian ayah angkatnya. Meski pada awalnya Chan tak memperdulikan hal itu, pada akhirnya Chan pun sadar Yi terus-terusan mengocehinya. Di lain tempat, seorang pengemis mendatangi Guru Wong. Pria itu memberikan informasi jika pangeran menyimpan banyak opium di rumahnya. Mendengar hal itu, Guru Wong pun bergegas untuk bergerak. Sementara itu, pangeran terlihat tengah bersama para orang asing yang menjadi partner bisnis haramnya. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba para polisi dan Guru Wong datang menggerebek tempat tersebut. Guru Wong berniat menangkap sang pangeran. Pertempuran pun terjadi di sana. Dengan kehebatannya, Guru Wong mampu mengalahkan anak buah pangeran. Ia juga mampu membuat para orang asing menjadi tak berdaya. Pertarungan pun terus berlanjut. Kini Guru Wong berhadapan langsung dengan sang pangeran. Di tengah pertarungan mereka, Chan datang menggantikan Guru Wong menghadapi pangeran. Mereka bertarung dengan sangat luar biasa. Saling bertukar serangan terjadi di sana. Sementara itu, Guru Wong menghadapi para prajurit musuh dan juga anggota Lotus Api. Meski lawannya para wanita, Guru Wong tak segan-segan menghabisi mereka. Sementara Chan sempat dibuat terpojok karena sang pangeran terus menyerangnya. Tetapi kejadian itu membuat Chan mengingat kembali pesan ayahnya. Ia pun kembali bangkit melanjutkan pertarungan. Dengan jurus yang diajarkan ayah angkatnya, Chan pun mampu membuat pangeran cukup kesulitan. Di akhir pertarungan, Tuan Lin datang ke sana. Melihat Tuan Lin, sang pangeran pun langsung menyandranya agar ia dapat kabur. Tetapi Guru Wong dan Chan tak membiarkannya. Mereka berdua pun pada akhirnya berhasil menghabisi sang pangeran. Chan pun berterima kasih pada Guru Wong karena telah membantu ia berubah. Cerita pun ditutup dengan memperlihatkan Guru Wong dan Tuan Lin merayakan keberhasilan mereka. Dan film pun selesai.
Gimana? Seru banget kan ceritanya teman-teman? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara di-subscribe, di-like, dan di-share channel ini. Supaya kita lebih semangat lagi untuk mengupload video-video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye!